Apakah ujung dari demo Omnibus Law? Apakah demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja akan berdampak pada politik nasional? Ataukah hanya akan menjadi riak-riak kecil yang berulang seperti penolakan Undang-Undang KPK? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang pinaringan berkah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ketemu lagi teman-teman subscriber channel YouTube Ridwan Jogja, channel yang akan khusus membahas tentang situasi strategik intelijen, sosial budaya, dan juga kontra terorisme. Apa kabar? Di awal pekan ini semoga semua dalam kondisi yang sehat ya. Alhamdulillah di Jakarta PSBB mulai masuk masa transisi sehingga masyarakat mulai beraktivitas menjadi lebih normal. Tetapi tentu ingat teman-teman, ini masih era pandemi, tetap taati prosedur kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Nah, pagi hari ini kita ingin berdiskusi tentang bagaimana ujungnya demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Sebagaimana teman-teman simak di media, baik itu media konvensional seperti televisi ataupun media sosial, dalam waktu beberapa hari terakhir ini dinamika politik Indonesia menghangat dengan adanya berbagai penolakan dari berbagai kota tentang pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah dilakukan oleh DPR pekan lalu. Bahkan pada demonstrasi tanggal 8 kemarin, di beberapa kota besar itu terjadi kericuhan. Misalnya di Yogyakarta ada satu restoran yang cukup terkenal di Malioboro, namanya Restoran Legian. Itu restoran yang cukup lama dan banyak romantisme wisatawan di situ, yang terbakar pada saat demonstrasi hari Kamis itu. Juga di Surabaya ada beberapa bangunan rusak sehingga Ibu Wali Kota sempat marah-marah dengan demonstran yang memang banyak berasal dari luar kota Surabaya. Demikian juga demonstrasi di Jakarta yang sangat disayangkan, beberapa kejadian di mana ada pembakaran ya di halte bis Transjakarta, di dekat Bundaran HI, bahkan ada segerombolan oknum demonstran yang mencoba merangsek masuk ke stasiun MRT. Bahkan ada pembakaran juga di kawasan Pasar Senen. Seorang teman menceritakan bahwa dia kehilangan satu rumah dan lapak dagangannya ludes habis di sekitar Pasar Senen. Kita turut prihatin. Tentu sahabat sekalian, di era demokrasi, demonstrasi adalah satu hal yang sangat-sangat wajar dan boleh. Bahkan kebebasan menyatakan pendapat di depan umum itu dilindungi oleh undang-undang. Akan tetapi tentu ada norma-norma ketertiban sosial yang harus juga dipahami bahwa itu menjadi hak warga negara yang lain. Nah, tapi itu sudah berlalu, kira-kira ke depan bagaimana? Apa sih ujung dari demonstrasi ini? Apakah demonstrasi-demonstrasi yang masif itu akan berhasil membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja? Ataukah ini akan mengulangi seperti penolakan Undang-Undang KPK tahun lalu yang juga sempat dirisui berbagai kerusuhan di berbagai kota saat itu? Nah, sebelum ke sana tentu kita harus petakan dulu siapa saja yang melakukan demonstrasi kemarin itu. Setidaknya dari catatan saya ada 3 kelompok besar yang tampil kemarin. Yang pertama adalah kelompok masyarakat sipil, aktivis LSM, jejaring LSM yang ada di seluruh Indonesia. Mereka ini ambil contoh misalnya jejaring LBH, jejaring sindikasi advokasi tambang, kemudian jejaring wahana lingkungan hidup, kemudian jejaring LSM-LSM yang lain.
yang selama ini memang mereka mempunyai koneksi yang baik di berbagai kota. Sehingga ketika kemudian mereka menyatakan sikap dengan demonstrasi, mudah sekali membuat massa untuk hadir. Itu yang pertama. Yang kedua, demonstrasi kemarin ramai karena diikuti oleh adik-adik mahasiswa dan pelajar yang mereka euforia mengikuti tren isu yang sedang berkembang. Ini tentu tidak bisa kita salahkan karena mereka ini rata-rata adalah generasi Z yang lahir di atas tahun 2000. Mereka yang tidak mengalami dinamika reformasi 1998 di mana ada demonstrasi besar yang akhirnya menumbangkan pemerintahan Soeharto. Mereka merindukan suasana yang sama seperti itu. Dan pada usia sekarang, 20 tahun, 18 tahun, 19 tahun, mereka menemukan momentum untuk ikut serta merasakan bagaimana sih rasanya berdemonstrasi itu. Itulah mengapa banyak sekali video-video di TikTok, di YouTube, di Instagram yang justru asik-asik aja. Ada yang berjoget, ada yang menampilkan koreografi di tengah-tengah demonstrasi. Karena ini bagian dari eksistensi mereka di sebayanya. Ada istilah di mereka, lu demo, lu keren, lu nggak demo, lu cemen. Nah, ini yang kemudian membuat banyak sekali pelajar ikut turun, banyak sekali mahasiswa ikut turun. Karena mereka ingin menjadi bagian yang sama dengan tren teman-temannya. Apalagi di media sosial, para penggemar K-pop juga ikut-ikutan meramaikan trending penolakan ini dengan memainkan tagar di media sosial, terutama Twitter. Bahkan tagar mereka mencapai jutaan tweet pada saat tanggal 8 Oktober itu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah kelompok sebenarnya kecil yang sering kita istilahkan dengan kelompok anarko-sindikalis. Ini adalah kelompok yang memahami perubahan sosial berdasarkan teori anarki dari Mikhail Bakunin 1898. Yang dia sebagai antitesis teori Karl Marx mengatakan untuk mencapai kesejahteraan sosial, maka setiap individu harus bebas kolektif menentukan sikapnya tanpa ada peran negara sedikitpun. Berbeda dengan Karl Marx mengatakan untuk mencapai kesejahteraan sosial, buruh harus mengorganisasi diri menjadi entitas negara yang mengatur yang lain. Inilah yang kemudian sering disebut dengan paham anarko. Variannya banyak sekali. Anarko-sindikalis, anarko-komunis, anarko-patronis, macam-macam. Dan kemarin kita lihat beberapa kelompok-kelompok yang sebenarnya sudah ada sejak tahun 2001 ikut turun dan mempraktekkan teori itu dengan aksi langsung di tengah masyarakat. Berikutnya, ada kelompok lain yang kemudian ikut menyatakan penolakan sikap. Ini adalah kelompok yang sering disebut dengan kelompok gerakan 212 atau GNPF ya. Yang kemudian mengumumkan penolakan sikap secara terbuka dengan jumpa pers dan juga menyatakan bahkan kelompok 212 meminta Presiden Jokowi mundur dengan alasan tidak bisa menjalankan tugasnya sebagaimana yang mereka inginkan. Bahkan mereka juga menginginkan pembubaran partai politik. Nah, ini belakangan kemudian muncul itu. Nah, pertanyaannya teman-teman, nantinya di mana ujung demonstrasi ini? Akankah demonstrasi ini berujung pada pembatalan undang-undang ataukah sebaliknya? Nah, dalam teori strategic intelligence kita mengenal 3 skenario. Yang pertama adalah base skenario, skenario terbaik. Yang kedua adalah middle skenario atau skenario yang terjadi, yang sedang current skenario, yang sedang terjadi. Dan yang ketiga adalah worst skenario atau skenario terburuk. Nah, kita mulai dari yang skenario yang sedang terjadi. Yang sedang terjadi hari ini adalah demonstrasi akan terus ada. Nah, tinggal bagaimana respon dari pemerintah. Kalau kemudian aparat keamanan itu terpancing di lapangan,
sehingga situasinya terus-menerus chaos, terus-menerus rusuh, maka distrust publik kepada pemerintah akan meningkat. Itu yang pertama. Nah, ini akan berujung pada worst case skenario, pada skenario terburuk. Skenario terburuknya adalah terjadi pembangkangan-pembangkangan dari warga masyarakat yang masif di seluruh kota. Bayangkan ketika semua buruh mogok pada saat yang bersamaan. Bayangkan ketika mahasiswa itu memblokade jalan-jalan dengan duduk damai, bergandengan tangan, memblokade kota. Lalu kemudian mereka melakukan aksi-aksi di mana transportasi menjadi lumpuh. Maka ini worst case skenario akan membuat pemerintahan terganggu. Nah, ini apakah sudah diantisipasi atau belum? Tentu secara optimis kita meyakini bahwa perangkat-perangkat negara bekerja untuk itu. Nah, tetapi best case skenario-nya adalah demonstrasi ini akan terus ada, terus semarak, tetapi berakhir dengan damai dan baik, kemudian memunculkan dialog di publik, sehingga publik itu mendapatkan informasi yang berimbang. Bahkan kemudian berujung pada mekanisme yang lebih formal, yakni mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Ini best skenario-nya. Nah, saat ini kita sedang berjalan pada persimpangan jalan. Apakah akan menuju best skenario ataukah menuju pada worst skenario? Nah, untuk mewujudkan best skenario, saya kira ini ajakan saya juga kepada teman-teman yang aktivis, demonstran, untuk juga mari sama-sama menjaga situasi Indonesia. Jangan sampai demonstrasi Anda yang niatnya baik itu tersusupi oleh kelompok-kelompok yang tidak ingin situasi Indonesia ini membaik. Saran saya sebaiknya siapkan pasukan-pasukan pengamanan internal dalam demonstrasi yang bertugas mengawasi jika ada penyusup-penyusup yang memancing pembakaran, memancing pelemparan, memancing kerusuhan. Tangkap sendiri oleh organ-organ demonstran. Nah, semoga video ini didengar oleh para pimpinan demonstrasi sehingga pada demo-demo berikutnya menyiapkan organ internal, kelompok tim internal, tim pengamanan internal untuk melihat di dalam kelompoknya itu siapa demonstran yang berfungsi sebagai orang yang provokasi. Tangkap sendiri sebelum ditangkap oleh aparat keamanan. Sehingga kemudian masyarakat biasa, masyarakat awam, pedagang, tukang bakso, tukang becak, apapun profesinya, merasa nyaman dan paham dengan tuntutan Anda. Nah, yang kedua, ini himbauan kepada teman-teman aparat keamanan. Saya kira tentu mengamankan objek vital, mengamankan situasi masyarakat, itu satu hal yang dilematis. Tetapi ketika kita berupaya maksimal untuk melakukan himbauan-himbauan damai, saya kira itu juga akan berdampak ya. Kalau kemudian aparat keamanan tidak mudah terprovokasi. Nah, kemarin sempat beredar beberapa video teman-teman TNI yang bertepuk tangan, teman-teman TNI yang memakaikan odol di demonstran, teman-teman TNI yang mengayomi membawa demonstran pulang dengan truk mereka. Ini jangan diartikan sebagai intervensi TNI masuk pada ranah politik praktis. Tetapi TNI dalam konteks ini adalah meredam situasi, upaya persuasi sehingga situasi bisa dikendalikan. Nah, saya kira ini juga bisa diikuti oleh teman-teman kepolisian yang mempunyai keahlian juga tentang itu, karena dilatih dengan pengendalian massa. Nah, yang terakhir, jika ada pejabat negara yang nonton video ini, saya mohon segera siapkan tim komunikasi yang baik dengan masyarakat yang menolak itu. Bapak Airlangga Hartarto sebaiknya menyiapkan tim komunikasi yang baik sebagai penjuru pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, menyiapkan orang-orang yang bisa diakses dan bisa menghubungi organ-organ demonstran. Jangan justru menyiapkan satgas yang mereka berdiri seperti menara gading yang tidak bisa diakses oleh orang-orang yang menolak Cipta Kerja. Salah satu teori penggalangan sederhana adalah siapkan orang-orang
yang seideologi, orang-orang yang seiman, orang-orang yang sejalan dengan para penolak itu. Demikian video kita pagi hari ini, semoga bermanfaat dan tetap semangat. Dari Bandung, Jawa Barat, salam intelijen.